Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang tema-tema yang berkaitan dengan dunia bisnis. Untuk kesempatan kali ini, tema yang akan kita telaah adalah yang menyangkut tentang strategi pemasaran retail. Strategi pemasaran retail ini merupakan suatu rencana yang dirancang oleh perusahaan retail untuk mempromosikan produknya atau layanannya kepada konsumen akhir dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan sekaligus membangun merek mereka. Strategi pemasaran retail ini cukup banyak yang bisa ditempuh oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan penjualan maupun membangun mereknya. Di antara beberapa strategi pemasaran bisnis retail yang dapat menjadi opsi bagi perusahaan retail, di antaranya yang pertama adalah strategi yang berkaitan dengan penetapan harga yang tepat. Dengan penetapan harga yang tepat, maka ini akan dapat membantu perusahaan retail dalam mempertahankan daya saingnya di pasar yang memang semakin hari terasa semakin kompetitif. Kemudian strategi yang juga dapat ditempuh oleh perusahaan selain penetapan harga yang tepat tadi, yang kedua adalah dengan pendekatan integrasi teknologi, di mana perusahaan dalam hal ini dapat menggunakan kemajuan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belanja bagi pelanggan yang semakin menarik. Misalnya saja dengan menggunakan aplikasi mobile atau bisa pula memanfaatkan self checkout atau juga penggunaan data untuk personalisasi dalam hal pengalaman belanja. Kemudian strategi yang ketiga yaitu dengan promosi yang efektif. Perusahaan dalam hal melakukan promosi yang efektif ini dapat memanfaatkan berbagai jenis promosi, seperti diantaranya dengan memasang iklan, kemudian juga memberikan diskon, ataupun memberikan hadiah gratis untuk menarik perhatian dari kalangan pelanggan, sekaligus membujuk mereka untuk mau membeli produk ataupun memanfaatkan layanan yang kita tawarkan. Kemudian yang keempat, yaitu dengan layanan pelanggan yang baik. Dengan memberikan pelayanan pelanggan yang baik, maka dalam hal ini perusahaan mestinya mampu untuk memberikan layanan kepada pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, sekaligus juga dalam rangka
membangun loyalitas pelanggan atas produk-produk kita. Kemudian yang kelima, yaitu melakukan aktivitas branding yang lebih kuat. Dengan melakukan branding yang lebih kuat, maka tentunya ini akan dapat membantu bagi perusahaan retail dalam membangun loyalitas pelanggan serta meningkatkan nilai-nilai merek perusahaan. Dan yang keenam, yaitu dengan melakukan penempatan produk yang strategis. Dalam hal penempatan produk yang strategis ini, perusahaan retail harus memiliki kesadaran sekaligus kemampuan dalam menempatkan berbagai produk-produknya di tempat yang tepat, utamanya di dalam toko, untuk meningkatkan eksposur dan sekaligus memudahkan bagi kalangan pelanggan manakala mencari berbagai produk yang mereka butuhkan. Itu tadi beberapa strategi yang dapat dijadikan opsi bagi perusahaan retail dalam rangka meningkatkan penjualan sekaligus membentuk merek perusahaan. Kemudian, dengan seiring perkembangan waktu, juga perkembangan teknologi, serta paradigma-paradigma baru dalam dunia bisnis, maka di dalam industri retail ini pun terdapat berbagai tren yang memang harus disikapi dengan jeli oleh para pemain bisnis retail. Ada beberapa tren yang saat ini sedang berkembang dalam bisnis retail khususnya yang perlu disikapi dengan jeli oleh para pebisnis retail. Tren tersebut diantaranya yang pertama adalah adanya tren omni-channel retail. Dalam hal omni-channel retail ini, pelanggan mereka dapat membeli berbagai produk dari berbagai platform. Seperti misalnya secara tradisional masih memilih ataupun menggunakan pilihan toko secara fisik. Namun, seiring perkembangan zaman, pelanggan saat ini juga dapat memanfaatkan ketersediaan adanya toko online. Lalu muncul aplikasi mobile, ataupun yang lebih masif lagi adalah tumbuhnya media sosial. Kemudian yang kedua adalah tren personalisasi produk. Dalam hal yang menyangkut tentang personalisasi produk ini, perusahaan retail dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempersonalisasi berbagai produknya bagi pelanggan. Seperti dengan menambahkan inisial pelanggan pada produk tertentu. Atau bisa juga dengan memberikan pilihan-pilihan warna ataupun hal-hal lain yang berbeda. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya tren penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam penggunaan ataupun pemanfaatan artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan ini,
perusahaan retail dapat juga memanfaatkan kecerdasan buatan ini untuk melakukan aktivitas analisis tentang data pelanggan dan juga memberikan pengalaman belanja yang lebih personal sekaligus efektif. Kemudian yang keempat yaitu adanya tren peningkatan berkelanjutan. Dalam hal ini, perusahaan retail mestinya lebih fokus pada berbagai praktik-praktik yang menekankan kata kunci berkelanjutan ini. Seperti misalnya penggunaan atas bahan-bahan yang lebih ramah kepada lingkungan. Atau mungkin yang lebih spesifik lagi adalah pengurangan limbah plastik dan sebagainya. Lantas yang kelima, adanya tren retailtainment. Nah, retailtainment ini bagi perusahaan retail, mereka dapat menciptakan pengalaman belanja yang lebih menyenangkan karena mampu menjadi wahana hiburan bagi pelanggan. Perusahaan retail dapat saja menyelenggarakan berbagai event atau aktivitas yang berlangsung di toko, seperti misalnya adanya platform-platform yang bersifat fisik, misalnya penampilan grup-grup musik ataupun diselenggarakannya berbagai aktivitas workshop dan sebagainya. Lantas yang keenam itu adanya tren peningkatan keamanan data. Untuk peningkatan data ini teramat penting bagi perusahaan retail utamanya untuk memastikan keamanan data pelanggannya dan menerapkan praktik-praktik privasi yang lebih baik. Hal ini karena disebabkan oleh semakin banyaknya data yang dikumpulkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya adalah seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, utamanya adalah teknologi di bidang informasi dan komunikasi, maka tentu bagi pemain bisnis retail amat vital untuk menerapkan ataupun memanfaatkan dunia digital ini, utamanya dalam aktivitas pemasarannya. Nah, ada beberapa teknik yang bisa diambil sekaligus diejawantahkan oleh berbagai perusahaan retail dengan media digital ini. Teknik-teknik tersebut diantaranya, yang pertama adalah dengan memanfaatkan media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial, maka perusahaan retail akan memiliki kemampuan untuk menjangkau konsumen yang jauh lebih banyak lagi. Sehingga perusahaan retail tidak akan terbatas menjangkau konsumennya melalui wilayah-wilayah di sekitarnya saja. Kemudian yang kedua, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan berbagai e-commerce. Kita tahu perkembangan dan pertumbuhan e-commerce di Indonesia ini sangatlah pesat sekaligus signifikan di dalam menggelontorkan roda ekonomi yang lebih cepat lagi.
mulai dari e-commerce yang membantu menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan online. Kemudian juga hal-hal yang lebih spesifik lagi, yaitu media-media berjualan secara online. Sampai yang terkait dengan sektor transportasi. Nah, inilah pentingnya melakukan networking dengan e-commerce. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan menjalin interaksi dengan pelanggan yang lebih intens lagi. Melalui strategi pemanfaatan digital, maka perusahaan retail akan dapat menjalin interaksi dan juga hubungan yang jauh lebih baik lagi dengan pelanggan. Perusahaan dapat memastikan untuk memiliki kontak-kontak dari konsumen yang dapat dihubungi dengan lebih mudah, baik itu melalui akun media sosial maupun melalui aplikasi pesan. Dengan demikian, maka pelanggan itu tidak akan mengalami kesulitan manakala mereka menemui berbagai persoalan dalam memesan berbagai produk ataupun komplain atas pemanfaatan barang-barang tertentu. Kemudian yang keempat, yaitu dengan melakukan promosi melalui marketplace. Aktivitas promosi dan juga penjualan melalui marketplace ini memiliki beberapa keunggulan. Misalnya, mudah digunakan baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Dan dengan marketplace ini dapat menghimpun lebih banyak orang yang dapat terlibat di dalamnya. Sehingga terdapat audiens yang jumlahnya teramat besar, yang mana ini dapat menjadi target pasar dari perusahaan-perusahaan retail yang ada. Kemudian yang kelima, tentunya dengan adanya dunia digital ini, maka perusahaan ataupun pebisnis retail ada baiknya untuk membuat toko online. Dengan membuat toko online, sekaligus juga menyediakan katalog online, maka calon konsumen akan jauh lebih mudah dalam mencari berbagai informasi tentang berbagai produk, baik itu barang maupun jasa, sebelum mereka melakukan aksi ataupun transaksi jual beli dengan perusahaan retail. Dalam hal ini, perusahaan bisa saja memberikan berbagai aktivitas berupa pemberian promo-promo khusus jika konsumen mau berbelanja di toko online, yang mana tentunya ini ditujukan untuk mendongkrak angka penjualan dari bisnis retail yang sedang dijalankan. Nah, dari berbagai teknik tadi, tentu bagi para pebisnis retail harus disesuaikan dengan berbagai karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan retail. Biasanya,
berbagai perusahaan retail akan lebih condong untuk menggabungkan berbagai teknik dari pemasaran digital ini. Tentu ini akan semakin baik manakala mix dengan berbagai teknik ini akan menghasilkan suatu simpul-simpul yang lebih positif dalam menggait konsumen. Demikian pembahasan singkat kita kali ini yang berkaitan dengan strategi pemasaran retail. Mudah-mudahan paparan kita kali ini akan lebih meningkatkan wawasan kita, utamanya bagi para pelaku bisnis retail. Dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.